Hal pertama yang saya lakukan setelah melintasi dunia ini, justru mengirimkan tunangan saya ke rumah bordil. Namun, ketika dia mengangkat pedang untuk membalas dendam padaku, aku justru mengatakan bahwa ini semua demi kebaikannya. Saat itu, pedangnya hanya berjarak 0,1 mm dari leherku. Tiba-tiba aku teringat dialog klasik itu. Namun, baru saja ingin berbicara, wanita itu tiba-tiba menangis terseduh-seduh. Matanya dipenuhi dengan keputusasaan. Semua orang mengkhianatiku. Seluruh dunia ini boleh aku bunuh. Saat itu, dalam benakku, terlintas cerita hidupnya. Ternyata namanya Zhao Xiyu. Sejak kecil sudah menjadi bakat yang sangat diperhatikan dalam keluarganya. Pada usia 10 tahun, dia sudah bertunangan dengan tuan rumah. Namun, dalam sebuah latihan, dia kehilangan seluruh kemampuan spiritualnya. Sejak itu, dia menjadi bahan ejekan di keluarga. Sedangkan tuan rumah bernama Su Changsheng adalah putra mahkota dari keluarga kerajaan yang memiliki bakat luar biasa. Namun, dia sangat kejam. Setelah mengetahui keadaan Zhao Xiyu, dia malah datang ke rumahnya dan menceraikan Zhao Xiyu di depan umum. Untunglah, tak lama setelah itu, Tuhan menyayangi dia, memberi dia seorang mentor wanita yang hebat. Setelah sedikit memulihkan kemampuan spiritualnya, dia membalas dendam dengan membunuh tuan rumah seorang diri. Namun, dia terpojok oleh banyak ahli. Tidak hanya terluka parah, tapi juga dijual ke rumah bordil oleh tuan rumah. Untunglah, jalan takdir memberi ganjaran. Tidak lama kemudian, tokoh utama pria malah tergoda oleh ilmu hitam dan menjadi seorang yang tak berguna. Namun, Zhao Xiyu merasa tidak bisa menerima penghinaan itu, dan meloncat dari puncak gunung. Siapa sangka, cincin kuno di jarinya tiba-tiba memancarkan cahaya emas. Lalu muncul seorang wanita kaisar tak dikenal. Wanita itu menyelamatkannya. Setelah itu, di bawah bimbingan kaisar wanita, dia perlahan menjadi seorang ahli yang tak terkalahkan. Akhirnya, dia menjadikan tuan rumah sebagai peliharaan. Melihat alur cerita yang penuh dramanya ini, aku tahu bahwa aku mungkin tidak akan selamat hari ini. Maka, aku memutuskan untuk mencoba mencari celah di hatinya. Kemudian, dengan cepat aku mengangkat tangan dan memegang pedangnya. Zhao Xiyu, di dunia ini, satu-satunya hal yang tidak akan aku hindari adalah pedangmu. Karena apa yang aku lakukan sebagai Su Changsheng. Tapi semua itu karena aku mencintaimu. Begitu kata-kata itu keluar, Zhao Xiyu langsung kehilangan niat untuk membunuh. Ekspresinya dipenuhi kebingungan. Konon, meskipun Su Changsheng banyak berbuat kesalahan, dia selalu dengan besar hati mengakui semuanya. Lalu, apa maksud dari kata-kata ini? Saat dia terbenam dalam pikirannya, pengawal di luar tiba-tiba membuka pintu dan masuk. Namun, pemandangan di depannya hampir membuatnya terkejut. Aku dengan cepat merangkul Zhao Xiyu ke pelukanku. Apakah kamu tidak melihat aku sedang berkencan? Seorang pelayan seperti kamu berani mengganggu? Melihat itu, pengawal buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Sebelum pergi, dia tidak lupa berkomentar. Memang anak konglomerat tahu cara bermain. Sudah jadi orang tak berguna, masih tertarik merayu wanita. Namun, saat itu, hatiku panik. Sial, dia pergi begitu cepat. Apakah dia tidak tahu untuk menjaga di luar dan melindungi sedikit? Untung Zhao Xiyu itu seorang wanita rapuh. Jika tidak, hari ini mungkin sudah berakhir. Saat itu, dia bertanya dengan suara pelan. Tadi kamu bilang semua yang kamu lakukan. Semuanya untukku, menghina aku di depan keluargaku itu demi aku, mengirimku ke rumah bordil juga demi aku, mengirimku ke rumah bordil juga demi aku. Jika aku tidak sedikit memulihkan kemampuan spiritualku, mungkin, aku rasa kamu hanya seorang penipu. Jika kamu benar-benar mencintaiku, bagaimana bisa kamu begitu kejam? Namun, karena aku sudah tahu alur cerita ini, aku tidak panik. Apakah kamu tidak sadar, sejak aku membatalkan pertunangan kita, kemampuan spiritualmu mulai pulih? Apakah kamu tidak perhatikan? Setelah itu, apakah setiap malam ada seseorang yang memanggil namamu? Begitu mendengar ini, reaksi pertama Zhao Xiyu adalah mengira aku sedang mengawasinya. Bahkan, dia mulai meragukan bahwa mimpinya itu semuanya aku yang buat. Namun, bagaimana bisa aku memberitahunya tentang Golden Finger? Aku hanya bisa melanjutkan kebohonganku. Dengan cepat, aku menggenggam tangan kanannya yang memegang pedang. Apakah kamu pernah mendengar pepatah kuno? Segala sesuatu yang berlebihan akan berbalik. Tidak cukup juga buruk. Begitu kata-kata itu keluar, tiba-tiba terdengar suara bang saat pedang jatuh ke lantai. Zhao Xiyu tidak bisa lagi menyembunyikan sisi rapuh dalam dirinya. Aku tidak mengerti. Bagaimana aku bisa mengerti? Sejak aku menjadi orang yang tak berguna. Selama 3 tahun tidak ada yang mencintaiku. Pembatalan pertunanganmu benar-benar membuat hatiku mati. Sekarang kamu bilang semua ini untukku? Kamu benar-benar orang yang tidak berguna. Lihat emosinya mencapai puncak. Aku dengan cepat menariknya ke dalam pelukanku. Bodoh, jangan menangis lagi. Meskipun kamu melawan dunia, aku akan selalu berdiri di belakangmu tanpa ragu. Semuanya sudah berlalu. Di masa depan, kita pasti akan bersama selamanya. Memang, mengatakan kata-kata manis seperti ini, aku juga tidak bisa menghindarinya. Setidaknya lebih baik daripada nantinya dipelihara. Tidak disangka, kata-kata manis dari kehidupan sebelumnya begitu ampuh. Langsung membuat Zhao Xiyu sangat terharu. Kemudian aku dengan sungguh-sungguh memberitahunya. Setelah kembali,
pastikan untuk mengusir semua orang. Saat itu, kamu akan mengerti sendiri. Karena orang itu sudah tidak punya alasan lagi untuk bersembunyi. Zhao Xiyu memutuskan untuk mempercayaiku sekali lagi. Lalu dia buru-buru pergi. Setelah dia pergi, aku baru bisa menghela nafas lega. Hatiku juga tak bisa tidak merasa terharu. Aku memulai perjalanan dengan bertemu gadis cengeng yang begitu meledak. Untungnya, di kehidupan sebelumnya, aku sudah terbiasa dengan buku cara menjadi aktor yang baik. Jika tidak, hari ini bisa jadi sangat berbahaya. Di sisi lain, Zhao Xiyu baru saja kembali ke rumah. Dia langsung menyuruh semua orang pergi. Lalu dia berbicara ke udara. Senior, tolong muncul. Namun lama sekali tidak ada jawaban. Saat itu, emosinya meledak. Su Changsheng, kau makhluk yang menyebalkan. Aku benar-benar tertipu olehmu. Meski aku harus menelan pil yang mematikan, aku akan mengakhiri hidup bersama denganmu. Namun, saat dia akan menelan pil itu, tiba-tiba ada cahaya emas yang menyala dari cincin kuno. Sebuah sosok besar muncul perlahan. Aku telah menempatkan seni tertinggi dalam cincin kuno ini, menunggu untuk membangkitkan keturunan darah langit. Seharusnya aku melatihmu lebih lama, namun aku tidak menyangka kamu bisa melihatnya. Dia juga menyarankan bahwa aku terlalu berlebihan. Setelah dipikir-pikir, tampaknya memang saatnya untuk bertemu denganmu. Saat itu, Zhao Xiyu akhirnya mengerti. Ternyata wanita yang ada di depannya ini, yang telah menghilangkan kekuatan spiritualnya sebelumnya. Namun, dia masih sedikit bingung. Siapa dia yang dimaksud oleh wanita itu? Tentu saja dia adalah pemuda dari keluarga Wang. Tak disangka, dia sudah tahu tentang keberadaanku. Semua yang terjadi sebelumnya adalah bagian dari rencananya. Mendengar itu, Zhao Xiyu langsung tersenyum dengan sikap manja. Hatiku pun dipenuhi kebahagiaan. Ternyata dia tidak berbohong padaku. Sepertinya dia benar-benar mencintaiku. Kemudian wanita itu memberitahunya, namaku Bai Zezunzang. Aku adalah siang dari Bai Dizun. Aku akan membantumu membangkitkan darahmu. Energi spiritual dari teknik tingkat rendah itu tidak layak untuk mengalir dalam jalur spiritualmu. Hanya teknik kehidupan Bai Di yang merupakan takdirmu. Diiringi dengan gelombang kekuatan spiritual. Darah terbangun, Yuan Ying terkumpul. Tiba-tiba, cahaya hijau melesat ke langit. Pelayan di dalam rumah pun terkejut. Fenomena ini, ada seseorang yang mencapai Yuan Ying di dalam rumah. Hal ini membuat ayahnya sangat senang. Tampaknya, Feng Huang putih itu akhirnya kembali. Saat dia membuka pintu kamarnya, di luar, orang-orang sudah berkumpul untuk mengucapkan selamat. Selamat atas kenaikan Zhao Xiyu ke Yuan Ying. Sekarang, Miss Zhao bisa membalas dendam pada Su Changsheng. Sekarang, orang yang tidak berguna itu, bahkan tidak layak membantunya memakai sepatu. Namun, di mata Zhao Xiyu, ada kemarahan. Jika aku mendengar kalian mengucapkan kata buruk tentang dia lagi, jangan salahkan aku jika aku tidak sopan. Mulai hari ini, Su Changsheng adalah satu-satunya pria dalam hidupku. Pria yang akan aku cintai seumur hidup ini. Setelah kata-kata ini keluar, bahkan ayahnya terkejut. Semua orang bertanya-tanya mengapa, dan jawaban Zhao Xiyu, hanya karena dia mencintaiku dan aku juga mencintainya. Keesokan harinya, di dalam rumah Su, aku sedang duduk di meja makan siap untuk makan. Namun, ayahku, Su Junwang, terlihat murung. Dia sedang berpikir bagaimana menghibur anaknya yang kehilangan kemampuan. Tiba-tiba seorang pelayan secara tidak sengaja menumpahkan teh ke tubuhku. Melihat itu, aku langsung menahan pelayan tersebut. Lalu aku dengan lembut bertanya, kamu tidak apa-apa, kan? Perilaku yang tidak biasa ini langsung membuat pengurus rumah terkejut. Ini masih anak lelaki saya? Ternyata jadi sangat lembut. Cepat cubit wajah saya. Saya ingin tahu apakah saya belum bangun. Sementara itu, ayahku juga tidak mengerti dan bertanya, anakku, kenapa kamu melakukan hal ini? Namun aku merasa bingung. Ini bukan reaksi orang normal. Aku akan pergi ganti baju dulu. Namun ayahku merasa sangat canggung. Perilaku ini normal untuk orang lain, tapi untukmu itu sangat tidak normal. Tak lama kemudian, malam pun tiba. Ketika aku sedang membaca di ruang kerja, Zhao Xiyu tidak sabar dan membuka pintu kamarku. Kemudian dia memegang pipiku dengan tangan. Changsheng, ayo kita menikah lagi. Aku merasa ini adalah kesempatan besar. Aku hendak menjawab, namun, tiba-tiba eksternal mempengaruhi keputusan ini. Gambar masa depan setelah aku setuju mulai muncul. Awalnya sepertinya bahagia, namun, 2 tahun kemudian, itu adalah dalang minum obat. Saat itu aku terkejut. Aku benar-benar takut dengan gadis sakit jiwa ini. Namun, ketika aku ingin menolak, gambar setelah penolakan itu muncul. Bisa dibilang itu sangat mengejutkan. Namun, 2 tahun kemudian, aku tetap tidak bisa menghindari adegan dalang minum obat. Menghadapi pilihan yang sulit ini, aku hanya ingin berkata satu kalimat. Keluarga, siapa yang mengerti? Melihat aku lama tidak memberi jawaban, Zhao Xiyu yang sebelumnya masih menunjukkan sisi sakit jiwa, tiba-tiba berubah menjadi wajah yang suram.